Postmodernisme. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya dan ingin mencari tahu apa sih itu postmodernisme. Nah, kita dari kelompok 10 bakal menjelaskan apa sih itu postmodernisme. Nah, untuk itu maka persiapkanlah telinga dan buku kita karena kita akan menuju sebuah planet yang bernama internet. Mulai dari Wikipedia sampai menurut para ahli. Pasca modernisme adalah gerakan akhir abad ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Nah, termasuk di dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik saran. Jean-Francois Lyotard. Sebagian orang seperti Lyotard beranggapan bahwa postmodernisme merupakan lawan dari modernisme yang dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia. Menurut beliau bahwa awalan pada postmodern merupakan elaborasi keyakinan modern sebagai upaya untuk memutuskan hubungan dengan transisi modern dengan cara memunculkan cara-cara kehidupan dan pemikiran yang baru sama sekali. Michel Foucault. Gerakan postmodernisme sangat melekat dan sejalan dengan pemikiran Foucault. Sebagai contohnya, pada tahun 1980, dia menuangkan pemikirannya ke dalam tulisan karyanya seperti The Order of Things, The Archaeology of Discipline and Punish, Counter Memory, Practice, The History of Sexuality dan Power. Sebagai contoh lain, pemikiran vokal yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran kontrol penciptaan diskursus dan bekerjanya kekuasaan power pada pengetahuan sangat membantu para teoritis dan praktisi perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktek pemahaman. Jean Baudrillard. Jean Baudrillard adalah seorang postmodernis karena karya-karya yang dia keluarkan memiliki efek yang luar biasa pada teori sosial postmodern dan mempengaruhi postmodernis dalam bidang yang meliputi banyak hal. Tetapi Baudrillard sendiri sangat jarang menggunakan terma postmodern dan bahkan memusuhinya dalam menggambarkan orientasinya. Tidak ada satu hal pun seperti postmodernisme. Jika Anda menafsirkan cara ini, sudah nyata bahwa saya bukan gambaran kehampaan ini. Tidak ada kaitan dengan saya. Saya tidak mengakui diri saya dalam semua ini. Pemikiran Baudrillard mengenai sosial telah bubar dan meledak dalam masa. Artinya, faktor sosial kunci seperti kelas dan perbedaan etnik telah lenyap dalam penciptaan yang sangat besar, masa yang tidak terbedakan. Jadi, konsumerisme dan fashion merupakan pengkodean atau penyimbolan yang mensugesti masyarakat dan dapat merusak suatu sistem serta tatanan yang ada dalam masyarakat. Jacques Derrida. Jacques Derrida merupakan seorang filsuf yang pemikirannya tidak lepas dari dekonstruksi. Istilah ini adalah suatu konsep kunci pemikiran postmodernisme. Yang dimaksud dekonstruksi adalah sebagian mengurai, melepaskan, dan membuka. Derrida mencetus sebuah pemikiran baru terhadap postmodernisme, yaitu suatu konsep dekonstruksi yang mencoba untuk memberikan suatu gagasan baru terhadap teori yang dianggap sebagai sangat kaku dan kebenarannya tidak dapat dibantah. Frederick Jameson. Pemikiran Frederick Jameson. Jameson mempunyai pemikiran yang berbeda dan khas. Jameson menurutnya, postmodernisme sebagai spatialisation
budaya di bawah tekanan yang diselenggarakan kapitalisme. Johnson menawarkan sebuah gambaran yang jelas, baik tentang sebuah masyarakat postmodern yang tersusun atas 4 unsur. Pertama, masyarakat postmodern dicirikan oleh adanya super fasilitas. Yang kedua, postmodernisme dicirikan oleh melemahnya emosi atau afek. 3. Terdapat hilangnya historisitas. Kita tidak mengetahui masa lalu. Yang kita miliki adalah akses atas teks-teks tentang masa lalu, dan yang kita lakukan hanyalah memproduksi teks lain tentang topik tersebut. Keempat, terdapat teknologi baru yang dikaitkan dengan masyarakat postmodern. Sebagai ganti dari teknologi produksi, didominasi oleh teknologi reproduksi, terutama media elektrik seperti televisi dan komputer. Secara ringkas, Johnson menghadirkan gambaran postmodernitas yang di dalamnya orang-orang tidak memiliki tujuan hidup dan tidak mampu memahami sistem kapitalis multinasional atau kebudayaan yang sedang tumbuh secara eksploitif. Nah teman-teman, itu dia tadi hasil dari penjelasan tentang postmodernisme. Dan kami mengucapkan meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Sekian dan terima kasih banyak.